Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak soleh? Alhamdulillah ya. Semoga antum semua selalu sehat dan semangat dalam belajar. Nah, anak-anak soleh, sebelum belajar mohon diingat ya adab-adab belajar. Ya, yaitu jangan lupa siapkan alat tulis di depan kalian, buku tematik kalian, dan jangan lupa duduk rapi untuk mendengarkan penjelasan dari ustazah. Ya. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, dan tak lupa pula selawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Mari anak-anak soleh kita mulai belajar ya. Kalian harus siap mendengarkan materi yang ustazah akan jelaskan. Nah, hari ini kita masih belajar di tema 2, bermain di lingkunganku ya. Nah, ini tema 2-nya. Tema 2 di subtema 2 ini tentang bermain di lingkungan rumah temanku. Nah, materi pelajaran sekarang yaitu tentang wujud benda. Nah, ya, dari pelajaran sebelumnya kemarin sudah tentang adab-adab dalam bertamu ke rumah teman. Nah, sekarang materinya tentang wujud benda. Nah, kita akan belajar tentang materi wujud benda. Sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, dengan izin Allah, siswa dapat menjelaskan wujud benda. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan wujud benda. Nah, kita lihat di sini ya. Perhatikan anak-anak soleh. Nah, wujud benda ya. Wujud benda itu terdiri dari 3 ya. Yang pertama kita lihat wujud benda padat. Nah, ya, ada wujud benda padat. Yang kedua ada wujud benda cair. Nah, yang ketiga ada wujud benda gas. Yang pertama wujud benda padat, yang kedua wujud benda cair, yang ketiga wujud benda gas. Jadi 3 wujud benda ya. Coba silakan anak-anak soleh dijawab. Wujud benda terdiri dari berapa? Masya Allah ya. Jadi barakallahu fiik. Jadi ada 3 wujud benda, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Kita lihat di sini lagi ya. Nah, ini sekarang kita lihat contoh benda padat. Nah, benda padat itu contohnya ada meja, ada kursi, ada buku. Nah, itu merupakan contoh benda padat. Jadi benda padat itu dia keras ya. Seperti meja. Kalian pernah melihat meja? Iya. Kalian pernah melihat kursi? Iya. Kalian pernah melihat buku? Jadi contohnya dia padat ya. Nah, kita lihat sekarang apa sih ciri-ciri benda padat? Nah, bentuk benda padat tetap setelah dipindahkan. Jadi kalian mau memindahkan kursi, kalian mau memindahkan buku, tetap dia bentuknya tidak berubah. Dimanapun tempat kalian letakkan, dia tetap bentuknya kalau benda padat. Yang kedua, ukuran benda padat tetap ya setelah dipindahkan. Jadinya kalian misalnya punya pulpen, jadi dimanapun kalian pindahkan pulpen dia tetap ukurannya. Selanjutnya, dapat dilihat dan disentuh. Meja kalian bisa sentuh. Ballpoint atau spidol kalian bisa sentuh. Itu merupakan ciri-ciri benda padat. Ya. Nah, ini contohnya. Kemudian di samping ciri-cirinya. Selanjutnya, setelah benda padat apa tadi? Nah, selanjutnya sekarang benda cair. Nah, kita lihat ciri-ciri benda cair. Bentuknya berubah-ubah mengikuti wadah. Apa wadah?
tempatnya, misalnya susu, ya, misalnya kopi, ada sirup atau ada air mineral. Seandainya kopi, ya, kita tuangkan ke cangkir. Nah, kopi itu akan berbentuk cangkir cairannya itu, ya. Kalau benda cair kalian tumpahkan kopi ke cangkir, jadi sesuai tempatnya, ya, bentuknya. Sama seperti kalau kalian tuang sirup ke botol. Nah, sirupnya itu akan mengikuti bentuk botol susu misalnya. Jadi susunya itu akan mengikuti bentuk tempatnya, ya. Nah, itu ciri-ciri benda cair yang pertama, bentuknya berubah sesuai mengikuti wadahnya atau tempatnya. Yang kedua, memiliki volume tetap. Nah, misalnya kalian punya sirup atau air mineral 600 gram yang panjang 600 mili. Jadi kalau tempatnya 600 mili dia akan penuh. Kalau tempatnya lebih besar berapa? 600 mili ya sampai segitu dia 600 mili. Jadi dia volumenya tetap, ya. Yang kedua, dapat dilihat dan disentuh. Nah, ya, benda cair juga mempunyai ciri-ciri dapat dilihat dan disentuh. Kemudian, benda cair datar dalam keadaan tenang. Nah, kalau dia tenang, dia datar. Misalnya kopi kalian taruh di cangkir, kalian simpan di atas meja, dia akan datar, tidak lengkung-lengkung gitu, ya. Nah, itu dia kalau dalam keadaan tenang. Ya, selanjutnya mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah seperti air sungai misalnya. Jadi dia mengalir ke tempat tinggi ke rendah. Apalagi contohnya? Air apa? Air terjun dari atas ke bawah, dari yang tempat tinggi ke rendah, ya. Ciri-ciri benda cair. Memiliki kemampuan meresap melalui pori-pori kecil. Kalian seandainya punya keringat, ya, keringat dia akan keluar, ya, pori-pori dari pori-pori kulit kalian itu. Jadi itu merupakan ciri-ciri benda cair. Nah, kita sudah membahas tentang tadi benda padat. Yang kedua benda cair. Nah, yang ketiga benda apa, yuk anak-anak soleh? Nah, kita lihat lagi, ya. Yang ketiga yaitu benda gas, ya. Ciri-ciri benda gas kita lihat, ya. Nah, kita lihat juga bentuknya. Bentuk benda gas seperti balon, ban sepeda motor, ban mobil, kemudian tabung gas, ya, tabung gas. Kita lihat ciri-cirinya. Ciri-ciri benda gas. Yang pertama, bentuknya berubah-ubah mengikuti bentuk tempatnya atau wadahnya. Jadi, seandainya kalian meniupkan gas ke balon, jadi gas itu akan berbentuk balon, ya. Jadi dia mengikuti bentuk tempatnya. Kemudian volume berubah-ubah menyesuaikan wadahnya. Jadi dia berubah-ubah volumenya sesuai tempatnya. Yang ketiga, benda gas akan bergerak dari daerah yang suhunya tinggi ke daerah suhunya rendah. Ya, nah itu merupakan benda gas, ciri-ciri benda gas. Ya, kemudian benda gas menepati ruang. Jadi ruangnya itu apa? Tempatnya itu, ya. Jadinya misalnya ada berupa balon. Balon itu sudah kalian tiup dengan gas misalnya. Nah, itu sesuai balon itu. Nah, itu merupakan gasnya. Sama seperti ban juga. Kalian akan memompa ban, jadi gasnya itu sesuai volume bannya. Nah, ini merupakan ciri-ciri benda gas, ya. Kemudian contoh-contoh benda gas. Nah, hari ini kita membahas tentang 3 benda, ya. Yang pertama ada benda padat, yang kedua ada benda apa tadi? Benda cair, yang ketiga ada benda gas, ya. Semoga apa yang Ustazah sampaikan hari ini bermanfaat bagi kalian semua, ya. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah untuk diberi kemudahan kalian dalam belajar, ya.
Mungkin sampai di sini materi yang Ustazah sampaikan. Jangan lupa diulang-ulang ya, jangan lupa dibaca-baca bukunya kembali ya di rumah. Mungkin hari ini tidak ada tugas dari Ustazah, yang penting kalian rajin membaca buku di rumah ya. Pelajari buku tematiknya, kalian akan tahu, oh ini ya benda padat, oh ini contoh benda cair, oh ini contoh benda gas ya. Tidak ada tugas untuk hari ini dari Ustazah, yang penting kalian rajin membaca buku di rumah. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.